Ah, bukan, duduk situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aldo Baridania dari kelompok 4 Praktikum Algoritma dan Pemrograman. Jadi pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas untuk bab 4 nomor 4 ya, nomor 4 yang dimana di sini ada yang salah nih. Bentar. Dimana di sini untuk programnya itu oh, untuk programnya itu ini ya soal. Ntar kita buka soal dulu. Nah, ini membaca n buah bilangan bulat secara berurutan. Jadi, masukkan data gitu berurutan. Dengan nilai n ditentukan oleh pengguna. Dan harus lebih dari dua. Jadi kita masukkan data tuh harus lebih dari dua. Data dimasukkan satu persatu dan langsung diproses. Langsung diproses. Jadi setiap data itu langsung ada prosesnya. Setiap pengolahan. Program akan menghitung nilai tren berdasarkan perubahan data dan ketentuan berikut. Jika suatu data membentuk puncak, kayak gini puncak datanya, ya. Data sebelum lebih kecil dan data sesudah lebih kecil. Kalau udah tren akan bertambah dua dan jumlah puncak bertambah. Jumlah puncak bertambah itu satu. Jika data membentuk lembah, nah itu lembah kayak gini. Ini, ini data sebelum, data sesudah, ini data yang sekarang. Maka dia lebih besar dan sesudahnya lebih besar. Maka nilai trennya berkurang dua ya, dan jumlah lembahnya bertambah. Jika data hanya mengalami kenaikan dari data sebelumnya, hanya mengalami kenaikan, misal kayak eh sini naik kayak gini. Ini kan hanya mengalami kenaikan ya, nggak nggak kayak gini atau kayak gini. Dia maka data hanya mengalami kenaikan dari data sebelumnya, tren bertambah satu. Dan jika mengalami penurunan, maka tren berkurang satu kayak gini betul. Data sebelum, data sekarang, data ini, data sekarang. Selain itu, pengguna juga menentukan sebuah bilangan yang menyatakan beberapa kali berturut-turut nilai tren bernilai negatif. Nilai tren lama nilai negatif ya. Program harus dihentikan lebih awal. Ya, nilai tren bernilai negatif secara berturut-turut sebanyak jumlah tersebut, meskipun jumlah data belum dimasukkan. Oke, jadi kalau nilai trennya berjumlah negatif, maka dia uh, kayak ini ya. Oke, sama. Oke, jadi dia kayak gini untuk tampilan akhirnya. Berhenti tampilkan nilai tren akhir jumlah puncak sama jumlah lembah. Ini di sini. Nah, di sini saya sudah membuat programnya. Jadi saya tinggal melakukan penjelasan untuk program ini. Di sini sesuai perintah tadi input banyak data ya, N. Nah, jika N-nya ini melakukan perulangan. Jadi kita tidak boleh N-nya itu kurang dari atau sama dengan 2. Jika dia kurang dari sama dengan 2, kita paksa untuk pengguna itu dia harus menginput N itu lebih dari 2. Berarti pakai while di sini. While kalau dia masih menginput N kurang dari 2, dia akan berulang-ulang terus minta masukkan N lagi sampai N-nya lebih dari 3, lebih dari 2. Terus di sini untuk tadi ada pertanyaannya di ininya. Nah, program banyak data yang harus ini nah program. Nah, program akan berhenti jika nilai negatif selama beberapa perulangan. Nah, di sini ini ya untuk keluar tulisannya. Terus kita masukin batas negatifnya sampai berapa kali gitu. Terus di sini untuk trennya memulai itu nol, puncaknya itu nol, lembahnya itu nol, lama negatifnya itu nol, itu awalan. Terus sebelum tadi ada yang kayak ini datanya. Ini sebelum satu, sebelum sebelum, ini masih sebelum ya jatuhnya. Ini sekarang. Oke. Next kita ini sebelum dua, sebelum satu, tengah, dan sebelum yang sekarang. Itu untuk umpamanya ya. Yang tengah itu sebelum satu. Dan kita lihat di sini
ini masuk ke data satu. Data satu kita input dulu sebelum 2. Di sini kan. Ini kita input, terus kita buat nilai tren, kan langsung diproses ya. Berarti langsung ke tren puncak sama lembah, dan lembah lama negatifnya itu masih kosong karena awal data belum ketahuan mana apakah dia pun membentuk puncak atau membentuk lembah. Ketahuannya ketika kita memasukkan data ketiga. Berarti data 1 dan 2 itu cuma masukkan 2 data dengan variabel yang berbeda. Variabel cuma bisa input 1 data kalau nggak ada array. Lanjut ke ini, for perulangan. Perulangan untuk menginput data ketiga sampai ke n. Itu dimulai dari i sama dengan 2 boleh. I sama dengan 3 langsung boleh. I sama dengan 2 kita mulai, i kurang dari n ya. Jadi kan ketiga ya, berarti 2 tambah 1, 3. Oke. Kita masuk data 3. Nah, itu di variabel sekarang. Di variabel sekarang ini. Terus lakukan pengecekan sebelum 1 lebih dari sebelum 2. Sebelum 1 yang tengah ya. Sebelum 1 lebih dari sebelum 2 berarti kayak gini. Kayak gini. Ini sebelum 1, ini sebelum 2. Dan sebelum 1 lebih dari sebelum. Kayak gini berarti ya. Lihat dan. Berarti keduanya harus benar-benar. Sehingga statement di sini baru dikerjakan. Kalau benar, maka yang tadi sesuai perintahnya, trennya bertambah 2 dan puncak bertambah 1. Oke. Dan yang ketiga, jika benar dia melakukan ini, jika salah dia melakukan pengecekan terhadap ini. Dia mengecek ini untuk bagian lembah tadi. Dibalik aja ininya tandanya. Jadi bagian lembah tadi statementnya trennya berkurang 2 sama lembah bertambah 1. Oke. Nah, jika dia kan ada lagi kemungkinan dia bisa kayak gini, bisa lurus. Berarti naik aja dia sama turun. Jadi cek lagi melakukan pengecekan jika tidak untuk yang lembah sama puncak itu nggak terbentuk, dia ngecek nih apakah yang sekarang itu kurang dari yang sebelum. Jika dia kurang dari yang sebelum, seperti kita ketahui sesuai perintah berarti trennya dikurang 1. Ya, trennya dikurang 1. Dan jika dia lebih, maka trennya ditambah 1. Seperti itu. Ini udah keluar nih dari perulangan ini. Dari perulangan ini dia sudah keluar. LS ini terus buat perulangan dari kondisi ini. Terus dia buat kondisi baru nih. Yang dimana kondisi jika tren itu kurang dari 0. Trennya kurang dari 0. Berarti tren ini ya. Trennya negatif berarti. Nilai trennya negatif. Maka kalau nilai trennya negatif, maka lama negatifnya bertambah. Lama negatifnya bertambah 1. Yang tadinya 0 tambah 1. Dan jika tidak, alias trennya ini sama dengan 0 atau dia lebih dari 0, maka lama negatifnya itu tetap 0. Nah, habis itu dia langsung mengeluarkan ini. Untuk langsung diproses kan untuk setiap data. Jadi dia ngeluarin ini yang sudah dikelola tadi, trennya berapa, puncaknya berapa, lembahnya berapa, lama negatifnya berapa. Gitu. Terus dia melakukan pengecekan lagi. Jika lama negatif sama dengan batas negatifnya tadi, ya, program akan berarti jika nilai negatif selama berapa perulangan. Nah, jika jika nilainya sama antara lama negatif ini sama batas negatif kita input tadi, maka perulangan akan berakhir karena nilai negatif selama perulangan diakhiri karena nilai negatif selama batas negatif selama perulangan selama 3 perulangan. Terus dia keluar dari kalau break ini dia keluar dari perulangan. Perulangan ini dia keluarkan perulangan for. Nah, perulangan for ini
Dia keluar dan dia langsung mencetak ini. Nah, sesuai perintah tadi, jika dia berakhir, maka dia akan mencetak tren, puncak, dan lembah yang telah didapatkan. Gitu. Nah, oh iya, jika dia kondisinya ini tidak benar, maka dia akan melakukan ini, dirubah. Yang tadinya sebelum duanya di sini, dia akan maju, dimajuin aja, karena untuk masukin data yang selanjutnya. Gitu. Oke, mungkin bisa kita testing. Testing. Wes, lag nih. Bisa kita buat kayak gini. Sama kayak contoh aja. Langsung aja di sini kan datanya 7 ya. Berarti banyak datanya 7 kita buat. Langsung aja. Mempersingkat waktu. Berapa kali di sini 3 ya. Sub 3. Data pertamanya 9. Itu tren tetap 0. Data keduanya 8. Oke, 9 lagi. Berarti membentuk lembah ya. Oke, bisa. Ini benar ya. Terus 8. 8, 9 membentuk puncak. Ya, benar. Hmm. So, terus 7. Oke, sama ya. 6. 6, 7. Oke. Dan nama negatifnya sama dengan nilai yang batas akhir tadi. Maka ya hasil akhirnya dia mengeluarkan ini. Perulangan dari kiri karena nilai negatif sama 3 perulangan. Oke. Oke. Mungkin itu untuk programnya. Kita akan lanjut ke pembahasan hmm, untuk ini. Untuk flowchart dan serukannya. Pokoknya kita flowchartnya dulu. Sini dimulai dari start. Terus kita akan menginput nilai n, variable n. Sini masuk ke perulangan while, di mana jika n-nya kurang dari atau sama dengan 2, dia akan input lagi nilai n. Sampai kondisinya salah, dia akan sini batas negatif. Masukkan batas negatifnya berapa, terus di sini, nah ini. Ini proses yang untuk tren puncak lembah dan lama negatifnya tadi. Terus di sini kita menginput sebelum 2, terus di sini dia akan mengoutput tadi tren puncak ini. Sini lagi input sebelum sebelum 1 ini. Terus jalan lagi sini masuk ke perulangan. Di perulangan ini jika dia bernilai benar, maka dia melakukan proses proses saja. Input ya, input i plus 1. Mengeluarkan i plus 1 berarti 2 ya. 3 jadi di sini menginput 3. Terus mau output. Terus di sini dia masukkan datanya sekarang. Terus masuk ke dalam, nah sini pernyataan kondisi yang membentuk puncak tadi. Yang membentuk puncak, jika benar maka tren plus 2. Jika salah maka dia akan mengecek lagi nih. Mengecek uh, ini ini untuk lembah ya. Berarti tren min 2 dan lembah plus 1. Nah, karena dia pakai else tadi, kalau selesai dia langsung keluar, nggak terhubung ya. Nggak terhubung sini. Kalau dia nggak pakai else, dia langsung terhubung ke sini lagi. Nah, tapi ini pakai else if, jadi dia langsung turun sampai ke sini. Tadi pernyataan yang if lainnya, if yang di luar else tadi, as if. Oke, dia langsung mengecek apakah trennya kurang dari 0. Jika kurang dari 0, maka lama negatifnya ditambah 1. Jika salah, maka lama negatifnya sama dengan 0. Dia masuk ke sini, dia masuk ke sini. Nah, jalannya tetap sama ya alurnya ke sini. Terus dia akan output tren puncak tren puncak lembah lama yang sudah dihitung tadi di sini dari perulangan tadi. Terus dia masuk lagi ke kondisi di mana jika lama negatif sama dengan batas negatif,
Jika dia bernilai benar, maka eh, maka dia masuk ke batas negatif ya. Dia akan mengoutput batas negatifnya gitu berapa. Terus di sini jika dia bernilai salah, maka sebelum 2 sama sebelum satunya itu diganti ya, diganti ditukar. Terus jika dia bernilai salah, maka dia masuk lagi ke perulangan ini. Tapi dan sampai sini sampai sini jika dia salah dia keluar juga. Nah, di sini berbeda ada tambahan garis lain. Karena dia break berarti keluar juga. Berarti tambah garis di sini, ikuti alur ketika salah, ketika perulangan ini pernyataannya salah, kondisinya salah. Ikuti alurnya sampai ke keluar dari perulangan. Terus cetak tren, puncak, dan lembah. Dan end. Itu untuk flowchartnya ya. Kita lanjut ke untuk sudokannya. Sudokannya ini dalam bahasa Pascal biasa. Oke, ini untuk variabelnya. Hmm. Ini read, masukkan tadi, while, izin, batas tadi, tren diisi dengan 0, puncak 0. Kita input sebelum duanya. Ini sebelum satunya. Ini. Terus di sini masuk ke perulangan. Ini masuk sini. Ini if. Ini dalam bentuk pascal ya. Izin. Ini if. Ini untuk lembah. Ini untuk yang jika dia naik aja. Jika ini turun aja. Sini jika tambah negatifnya kurang dari 0 ya. Nih. Oke, dalam bahasa pascal. Kalau dijelaskan mungkin sama aja. Tapi beda penulisannya aja. Ini break. Oke, pada akhir N. Nah, oke, untuk tugas nomor 4 mungkin cukup batas ini saja. Jika ada salah kata dan kurang dalam penyampaian saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.